Majelis Ulama Indonesia atau MUI minta kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menghentikan acara yang dibintangi Ayu Ting Ting. Begini nih, kalau orang-orang kolot gabut, nggak ada kerjaan, jadinya begini nih. Dulu ada yang bilang LSM yang namanya MUI itu memang ngurusin hal-hal penting dan urgent, termasuk soal janda. Ayu Ting Ting kok masuk radar pantauan MUI? Bagaimana cara kerja MUI itu sebenarnya sih? Apa nonton acara Lapor Pak itu tiap malam ya? Atau mantengin Facebooker sambil ikutan goyang? Begini nih. Iya, ini gara-gara negara ambil alih apa yang tadinya jadi kerjaan dan sumber rezeki dari MUI. Urusi sertifikasi halal. Jadi begini kan, viral tuh beritanya kemarin. Nyaris ngalahin beritanya MotoGP. Iya, kabar soal MUI gabut lantas laporin Ayu Ting Ting ke KPI itu sudah beredar di media sosial. Bahkan kata janda itu menjadi trending topik di Twitter. MUI ini memang gercep sekali, gerak cepat. Saya ngebayangin ya, bagaimana mereka atau MUI ini bermufakat, bermusyawarah, bersepakat untuk memutuskan melaporkan Ayu Ting Ting ini ke KPI. Saya membayangkan mereka nonton dulu sejarah awal bagaimana Ayu Ting Ting memulai karirnya. Mulai dari Ayu ini masih Ting Ting sampai sekarang udah Tong Tong. Ya. Saya membayangkan MUI menelisik kehidupan Ayu Ting Ting. Mulai dari yang umum sampai yang pribadi. Dari yang ada di sosial media sampai keterangan RT setempat. Mulai dari kepoin akun-akunnya sampai nanya langsung ke ayah Rojak misalnya. Saya juga membayangkan MUI itu mencari tahu kenapa namanya Ayu Ting Ting. Kenapa bukan Ayu Rapet misalnya. Kalau itu dihubungkan dengan anunya, maksud saya statusnya. Lalu juga apa hit pertama yang membuat Ayu Ting Ting ngetop dan viral? Apakah benar lagu Alamat Palsu itu membuat Ayu Ting Ting kaya raya? Apakah benar alamat palsu itu layak diberi fatwa haram? Karena alamat palsu itu artinya ada kebohongan di sana, ada ketidakjujuran di sana, ada kepalsuan yang nyata. Bisa jadi lagu Alamat Palsu itu maknanya ibadah yang palsu, atau doa yang tidak tepat sasaran, atau semacam pimpinan ormas yang salah alamat, bukannya ke rumah tapi ke kandang kambing misalnya. Masih ingat kan? Mungkin MUI juga telah menelusuri bagaimana perjuangan Ayu Ting Ting, seorang wanita kelahiran Depok, Jawa Barat 30 tahun lalu ini, dalam berjuang dari dulu hingga sampai sekarang. Ayu Ting Ting adalah salah satu artis yang merayap dari bawah. Jalur dangdut, jalur yang tidak mudah. Bukan hanya harus punya teknik menyanyi yang baik, tapi juga harus tahan stigma bahwa biduan itu bisa diapa-apain aja. Tidak mudah menjadi penyanyi dangdut wanita, karena ujiannya pasti nyinyiran tetangga atau dianggap perusak rumah tangga. MUI pasti sudah tahu itu ya semua, pasti sudah tahu. Karena di MUI ada ahli apa aja. Ahli palu gada, apa lu mau, gua ada. Lalu pertimbangan apa yang membuat MUI gerah dan melaporkan pekerja seni yang single parent itu dalam mencari nafkah ke KPI? Kita bongkar setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, MUI lagi gabut nih ya, sobat oposan semua. Udah kayak pasukan penjaga moral saja mereka itu. Segala orang lagi cari nafkah baik-baik, tidak merugikan orang lain, tidak mengkafir-kafirkan orang lain.
Malah MUI memprovokasi KPI untuk memboikot Ayu yang udah nggak ting-ting lagi itu. Tadinya saya kira Ayu ini dimusuhin MUI karena pembohongan publik. Yaitu udah tong-tong tapi masih pakai nama ting-ting gitu. Ini mirip orang yang namanya ganteng. Misalnya Eko ganteng. Wah, ini bisa masuk delik menyamarkan wajah. Tapi ini adalah MUI yang minta KPI untuk menghentikan tayangan program TV yang dibintangi Ayu Ting Ting. Emang MUI ini siapa? Kok offset sampai ngurusin Ayu Ting Ting? Yang bahkan dalam pekerjaannya Ayu Ting Ting jauh lebih bermanfaat ya, karena menghibur dan membuat orang senang. Apa kabar penceramah yang jumlahnya puluhan yang ditenggarai merusak negara itu? Bukankah itu lebih dekat jaraknya dengan apa yang harusnya MUI kerjakan? Ketimbang ngurusin label halal dan label janda. Netizen riuh menghadapi pola tingkah MUI ini. Ngapain ngurusin Ayu Ting Ting? Ini beberapa suara dari netizen yang berhasil dikumpulkan oleh redaksi. Simak videonya. Seharusnya MUI itu mengayomi, bukan menghakimi. Seharusnya MUI mengarahkan, bukan menyalahkan. Seharusnya MUI mengkoreksi, bukan mengkritisi. Ayu Ting Ting diusik MUI. Apakah hanya karena ATT menyandang status janda? Atau cari lahan baru karena lahan sertifikasi kalian telah hilang? Yang lebih sensual dan seronok di luar sana lebih banyak. Kenapa kalian tidak pernah ungkit itu? Apakah suatu hari nanti seorang artis janda harus disertifikasi halal versi kalian agar bisa tampil di TV? MUI ini udah bener-bener gak ada kerjaan lagi, sampai ngurusin janda segala. Kalaupun Ayu Ting Ting harus bikin sertifikat halal buat bisa tampil di TV, pastinya kan sertifikat halal yang baru yang logo warna ungu, karena yang hijau kan sudah gak berlaku lagi. Mengurus sertifikasi halal dan haram aja, kalian gak becus. Jangan sok suci untuk menghalal haramkan sesuatu atau seseorang. Ayu Ting Ting mencari nafkah untuk anaknya. Sedangkan kalian? Wahai para pengurus MUI yang terhormat, apakah janda butuh sertifikasi halal untuk tampil di televisi? Ups, maaf, saya lupa kalau MUI sudah tidak punya wewenang untuk sertifikasi halal. Maaf ya. Salam Bletak Oposisi 69 Wah, mulai banyak nih sobat oposan yang berani menyuarakan keadilan dan kebenaran. Ini gerakan baru yang akan kita mulai. Bersuara demi NKRI untuk semua. Bersuara demi kebinekaan yang tetap terjaga. Dan bersuara untuk tetap tegaknya merah putih. Jangan sampai ada bendera-bendera yang warnanya serem-serem berkibar menggantikan sang saka ya. Ya, kalau teman-teman mau misalnya mau komentar seperti tadi, silahkan gabung di Telegramnya penonton setia kanal 2045 TV ya. Yang linknya ada di bawah ini, atau cari deh di keterangan di video-video saya terdahulu. Tonton 200 video saya terdahulu misalnya. Berkumpul bareng untuk diskusi atau sekedar sharing soal bagaimana menjaga Indonesia ini dari intoleranisme, radikalisme, terorisme, dan tentu saja kadrunisme. Ya, kepada KPI, pihak MUI minta acara TV yang diisi oleh Ayu Ting Ting untuk segera dihentikan. Ini MUI sudah beralih fungsi, jadi seolah Satpol PP di udara gitu ya. Tontonan TV yang nggak enak menurut MUI lantas saja disodorkan ke KPI. Kalau KPI mengabaikan, apakah lanjut diarahkan ke Petamburan? Aturan negara jadi bagaimana ini? Aduh. Ya, permohonan untuk menghentikan acaranya Ayu Ting Ting itu sudah diajukan MUI ke KPI sejak tahun 2019 lalu. Dan itu mendadak viral lagi. Disinyalir, tingkah Ayu Ting Ting yang bikin MUI bergetar, merinding, bergelora adalah dalam acara Facebooker. Ya, melihat Ayu tampil biasa-biasa saja di acara itu, MUI lantas menontonnya berulang-ulang. Nyaris tanpa berkedip. Sebelum bisa memutuskan untuk melaporkan ke KPI. Inilah yang dikerjakan MUI, yang konon dibiayai pakai duit rakyat lewat APBN itu. Yaitu nonton acaranya Ayu Ting Ting. Orang MUI itu, yaitu Wakil Sekretaris Infokomnya, namanya Bu Elvi Hudriah, menyebut Ayu Ting Ting ini terlalu mengeksploitasi status jandanya. Kita ulangi ya,
Alasan MUI adalah Ayu Ting Ting mengeksploitasi status janda. Untuk Anda yang belum paham, mungkin maksud MUI itu begini. Nih, coba ya. MUI mungkin berpikir bahwa gara-gara status jandanya, Ayu Ting Ting dapat job di acara TV. Padahal yang statusnya single parent yang kerja di TV itu nggak cuma Ayu, banyak banget. Ya kita ulas di sinilah. Kalau diulas di sini jadinya kan jadi kanal lambe turah. Enggak ya. Yang berikutnya adalah mungkin MUI ini berdalih gara-gara status pernikahan Ayu yang janda itu maka menginspirasi banyak pernikahan yang bubar. Jangan salah, justru banyak pernikahan yang bubar karena perawan. Yang berikutnya adalah MUI itu bisa jadi beralasan karena kejandaan Ayu Ting Ting adalah jembatan menuju sertifikasi janda se-Indonesia. Kali ini sih ngarang ya. Tarik dulu Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan tanpa arah Ya. tujuan. Selain asumsi di atas, menurut MUI, Ayu Ting Ting tuh kerap gunakan status jandanya untuk memamerkan bentuk tubuhnya. Ya kali dia telanjang di TV kan enggak kan? Ayu Ting Ting juga dianggap sudah melewati batas. Apa maksudnya ini? Lantaran sudah gunakan status jandanya untuk bekerja. Ayu seringkali memperlihatkan dan membanding-bandingkan antara gadis atau janda sambil memperlihatkan pinggulnya. Sehingga status jandanya seperti dinikmati. Aduh, ini orang MUI serius amat hidupnya ya. Iya, santai aja Bu. Kalau nggak siap nonton bercandaan, jangan lihat media mainstream. Lihat aja media kadrun Bu. Di sana isinya surga, neraka tiap hari. Isinya kalau nggak kafir-kafirin ya hujat Jokowi. Atau memang MUI justru merestui konten-konten ala kadrun karena satu frekuensi. Menurut MUI, tindakan Ayu Ting Ting tersebut dikhawatirkan bisa ditiru oleh publik dan dinilai tidak berikan contoh yang baik. Nah, mungkin Ayu Ting Ting juga bukan figur ideal sih kalau urusan moral. Apalagi MUI. Iya, tapi saya yakin ada jalan keluar. Kalau misalnya tujuannya adalah membuat televisi menjadi tontonan seluruh keluarga, pasti ada jalan keluar. Saya juga berpikir, televisi kita ini memang jauh dari sempurna sebagai sebuah tuntunan. Apapun dalilnya ya, jika menggunakan frekuensi publik harus punya tanggung jawab yang lebih karena bisa diakses siapapun. Beda jika yang diakses itu hanya menggunakan kabel atau TV berbayar, itu beda. KPI dan televisi harusnya punya program yang preventif, entah bentuknya itu pelatihan atau training akhlak ya. Wah, baru nih, training akhlak. Bukannya MUI kemudian menyerobot urusan akhlak ke KPI, bukan begitu. Lalu minta sebuah acara dihentikan. Bukan begitu caranya. Kita tahu biaya untuk sebuah acara televisi itu bisa ratusan juta tiap episode. Sehingga menghentikan tiba-tiba hanya karena status janda pemainnya adalah tidak membuktikan kita ini mempunyai nalar yang logis. Malah terlihat arogan karena merasa punya simpatisan cukup militan. Iya nih MUI ini ya. Mentang-mentang simpatisannya banyak, jangan arogan dong. Namanya MUI ini seperti ormas yang kurang kerjaan. Besok-besok janda dilarang juga jaga warkop. Apalagi janda muda dan cantik seperti Ayu Ting Ting. Harusnya keluar larangan misalnya mengajar pesantren dilarang isengin santrinya. Atau kutuk keras pemerkosa santri kemarin itu. Bukan ngurusin Ayu Ting Ting yang memang mencari nafkah di jalur dangdut dan komedi itu. Apakah termasuk janda akan dilarang berpolitik? Wah, kalau itu sih MUI cari masalah. Saran saya ya buat Mbak Ayu Ting Ting. Mari kita akhiri polemik status janda yang dipersoalkan MUI ini. Saya siap membantu dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menonton Oposisi 69 FM. Tetap putus asa, jangan semangat. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan.
Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.